Aulia? 1, 2, dan 3. Iya Pak, ya kan ada 4 gitu Pak. Ada Kira-kira 4 ya. iya, yang membuatnya berbeda gitu apa Pak setiap Oh, masing-masing perbedaan masing-masing individunya? ya. Iya Pak. Iya sih. Ada yang bisa menjawab? Silakan. Jangan terlalu tegang ya. Kalau kalian minum silakan. Saya persilakan buat minum ya. Kalau saya kuliah di kelas saya kalian boleh minum kok. Santai aja. Jangan terlalu tegang, santai aja. Sampai kalian tegang, kalian nggak paham. Kuliah imun itu agak ini ya, agak tricky ya. Saya aja bingung gitu. Apa kalian yang baru belajar kan pusing. Jadi santai aja. Makanya kenapa saya suruh kalian membaca supaya nanti kalau saya mau jelaskan kita satu frekuensi gitu. At least uh, uh, meski nggak satu frekuensi ini, setidaknya kalian di bawah gitu. Maksudnya kita nyambung gitu. Saya ngomong apa, kalian paham, kayak gitu ya. Karena di dua angkatan saya pernah aja 2019-20, setelah saya survei, jawabannya adalah bingung, kayak gitu ya. Tapi pada saat ujian kok lulus ya? Itu yang jadi pertanyaan. Pada saat kuliah bingung, ujian lulus. Nah, kan jadi pertanyaan besar kan buat saya. Nah, kayak gitu. Jadi soal nanti saya akan ubah dalam bahasa Inggris. Udah disebut bentuknya saya ubah dalam bahasa Inggris. Saya mau survei gitu. Ini mahasiswa kuliah, pada saat survei nggak paham, ujian lulus. Kayak gitu ya. Oke. Jadi pertanyaan Aulia saya keep dan teman-teman yang lain bisa membaca. Saya lihat dulu chat room. Sabrina kenapa? Oke, sip. Ada yang menjawab pertanyaan dari Aulia? Oke, Rifki dulu. Silakan Rifki. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Mencoba menjawab Pak, untuk tipe 1 itu merupakan hipersensitivitas yang cepat. Jadi penularannya itu, misalnya reaksi alergennya itu cepat Pak, sekitar 24-48 jam. Dan yang dipengaruhi itu adalah imunoglobulin E. Lalu untuk tipe 2 itu yang dipengaruhi adalah imunoglobulin G dan M. Di mana contohnya itu seperti anemia. Lalu yang tipe ketiga itu dipengaruhi oleh imunoglobulin G, contohnya seperti lupus, dan untuk tipe 4 itu adalah hipersensitivitas yang lambat, yang apa namanya, hipersensitivitas yang lambat, dia seperti yang mempengaruhi organ-organ lain dan mempengaruhi epidermis kulit, contohnya. Seperti itu dari saya. Oke. Rifki bisa jawab pelan-pelan. Jangan ini ya, cepat ya. Kamu palpitasi tadi, terlalu cepat. Santai aja. Kalau salah, nggak ada yang gigit kamu di sini, Rifki. Santai aja. Saya kembali ini ya, di sini nggak ada yang mengajarin dia aja. Kita sama-sama belajar kok di sini. Jadi santai aja. Jangan takut buat berpendapat ya. Selama itu masih ada referensi yang kamu baca dan referensinya valid dan reliable gitu. Santai aja. Santai aja Rifki, tolong diulang. Dengarkan baik-baik ya teman-teman. Nanti saya tunjuk untuk mengulang jawaban dari Rifki. Silakan Rifki. Ya, dari yang saya baca, apa yang saya tangkap Pak, dari tipe 1 itu hipersensitivitas cepat, atau yang biasanya dipengaruhi kayak alergen, batuk, itu tuh termasuk hipersensitivitas 1 dan dipengaruhi oleh imunoglobulin E. Lalu untuk tipe kedua itu dipengaruhi oleh imunoglobulin M dan G, di mana contohnya seperti anemia. Yang ketiga yaitu dipengaruhi oleh imunoglobulin G, dan contohnya seperti lupus itu. Untuk tipe keempat itu hipersensitivitas yang lambat, jadi biasanya sekitar berhari-hari, dan untuk contohnya seperti penyakit epidermis bagian kulit. Itu Pak. Oke. Levi mau menjawab atau mau nanya? Mau menjawab Pak. Mau menjawab, silakan Levi. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatan waktunya. Jadi berdasarkan pertanyaan dari saudari Aulia, apa bedanya yang hipersensitivitas 1 dan 2? Hipersensitivitas 1 itu melibatkan namanya IgE atau imunoglobulin E. Sedangkan untuk hipersensitif 2 itu melibatkan IgG dengan IgM. Mungkin itu jawaban dari saya Pak. Terima kasih. Oke, Levi, makasih. Ada yang lain? Ada yang lain yang menjawab?
Nggak ada ya. Oke. Saya ke Mutia dulu. Silakan Mutia kalau mau nanya. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini saya Silakan. ingin bertanya, yang kita ketahui kan hipersensitivitas adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan. Nah, di situ kondisi ini kalau dibilang secara umum itu terjadi gitu. Tetapi kenapa juga bisa dapat berakibat fatal, Pak? Apabila terjadi secara berulang kali dan tidak segera ditangani gitu, Pak. Terima kasih. Ulang Mutia, pelan-pelan ya. Baik, Teman, Pak. ya loh, teman nangkap pertanyaan dari Mutia. Enggak ya, Fania enggak ya. Tidak. Tidak ya. Ulang Cepat, Mutia. Pak. Ya, cepat pelan-pelan aja Mutia. Baik, Kuliah masih sampai jam 3 sore ya, santai aja. Waktu masih panjang. baik, Silakan Pak. Mutia. Baik. Yang kita ketahui tentang hipersensitivitas itu adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh itu bereaksi secara berlebihan. Nah, di sini di mana kondisi ini secara umum itu terjadi, tetapi bisa juga berakibat fatal apabila terjadi berulang kali. Nah, atau tidak segera ditangani gitu, Pak. Kenapa ya, Pak? Oh, Jadul, saya ulang ya pertanyaan Mutia. Kalau hypersensitivitas tidak tangani, apa yang terjadi? Begitukah? Oh gitu ya. Oke, ada yang bisa menjawab? Oke, saya tulis pertanyaannya dulu ya. Satu dari Olga Prabes. Oke, ada yang menjawab? Teman-teman, ada ya? Bisa menjawab? Silakan. Ada? Oke. Aulia, silakan Aulia. Baik Pak, terima kasih. Jadi kan kalau menurut referensi yang saya baca itu kan hipersensitivitas ini dia terlalu berlebihan gitu Pak, reaksi sistem imunnya sehingga bisa saja dia itu membunuh sesuatu yang tidak berbahaya gitu Pak, sehingga kita bisa menimbulkan efek-efek yang tidak kita diinginkan gitu. Misalnya ada sesuatu yang sebenarnya kita butuhkan, cuman karena sistem imunnya terlalu berlebihan sehingga bisa membunuh sesuatu yang kita butuhkan di tubuh kita gitu Pak. Oke. Tolong Puspa Dewi ulang jawabannya Aulia. Aulia tadi bilang apa? Puspa, silakan. Jadi yang saya dengar Pak, dia itu tidak membunuh sistem yang tidak berbahaya. Saya nyatat tadi. Itu yang saya dengar Pak. Sip. Fania, apa yang kamu tangkap dari jawaban Aulia? Kenapa Pak? Enggak, Puspa udah. Saya ke Fania. Suara saya jelas? Jelas Pak. Jadi Fania. saya tangkap, jadi karena sistem imunnya berlebih, jadi dia hypersensitivitas ini dia membunuh zat yang seharusnya diperlukan oleh tubuh. Jadi zat yang diperlukan oleh tubuh dibunuh Pak. Itu. Oke. Sip. Kalian udah dengar kan tadi ya? Oke, udah ya. Sip. Belum Pak. Izin Pak. Kenapa? Untuk kelompok 3 belum Pak. Siapa tutornya? Tutornya Dokter Musnar. Tadi minta dipindah ke malam Pak. Malam ya. Sip. Sabar ya. Baik, Pak. Sip. Oke. Bagi yang muda, yang belum, nggak apa-apa. Kan kalian udah belajar membaca kan kemarin. Pertanyaan saya adalah apa itu dulu hypersensitivitas? Kita samakan persepsi dulu. Hypersensitivitas itu apa sih? Yang kalian tangkap? Oke, ke Rian dulu ya, karena Rian yang pertama. Silakan Rian. Baik, terima kasih Pak. Kalau dari yang saya tangkap, hypersensitivitas itu bahwa imun tubuh kita itu merangsang berlebihan terhadap sesuatu biasanya disebut alergan. Jadi kalau contohnya tubuh kita ini sebenarnya tidak masalah tersentuh dengan sesuatu tersebut, tapi karena tubuh kita ini hypersensitif, jadi dia memberikan efek yang berbeda dari biasanya. Jadi malah merusak sistem tubuh seperti itu. Oke, jawaban Rian tadi ada reaksi berlebihan ya. Hypersensitivitas itu ada reaksi berlebihan gitu ya. Saya keep jawabannya. Saya ke
Nur Umi dulu. Apa hypersensitivitas itu apa? Baik Pak, terima kasih. Menurut saya sudah membaca itu hipersensitivitas itu disebut juga reaksi alergi. Terus karena penyebabnya itu sistem kekebalan tubuhnya itu berlebihan. Terus bahan penyebabnya itu pada saat disebut juga dengan alergen. Terus kalau tidak ditindak secara langsung akan berakibat fatal. Itu saja Pak, terima kasih. Oke. Ke Sabrina. Maaf, nama panggilnya siapa ya? Saya susah mengeja namanya gitu. Panggilannya siapa? Salsa, Pak. Tahu saya. Oke, Salsa, silakan. Kalau menurut saya, hipersensitivitas itu adalah kondisi di mana sistem kekebalan tubuh bereaksi berlebihan terhadap zat tertentu. Oke. Dua terakhir ya. Silakan Anissa. Baru terakhir Siva. Silakan. Baik, Pak, izin Pak, sebenarnya kurang lebih sama. Jadi hipersensitivitas itu respon imun yang berlebihan yang tidak diinginkan karena alih-alih untuk melindungi tubuh, namun akibatnya malah merusak jaringan tubuh, Pak. Oke, terakhir Siva, silakan. Siva, nggak jadi ya? Jawabannya tadi kurang lebih sama, Pak. Oke. Tolong Hasna disimpulkan apa hypersensitivitas. Baik, Pak. Yang saya catat di sini, hypersensitivitas itu ada respon imun yang berlebihan. Disebut juga alergi. Sistem kekebalan tubuhnya berlebihan. Terus itu sebagai efek kondisi berlebihan akibat zat tertentu. Begitu, Pak, yang saya catat. Oke, terima kasih deh. Saya akan ini ya. Saya udah tangkap poin yang beberapa teman yang menjawab tadi bahwa hypersensitivitas itu ketika tubuh berlebihan terhadap suatu hal ya. Oke. Sebenarnya kalian harusnya mata kuliahnya dulu Pak Waris ya, sistem pertahanan tubuh spesifik dan non spesifik kayak itu kan. Intinya kalian tahu dulu nih, di tubuh kita itu ada namanya sistem pertahanan tubuh atau imun system. Oke, setuju? Setuju ya? Kita itu sehat sampai saat ini dengan banyaknya bakteri, virus, parasit, fungi dan bla bla itu karena sistem pertahanan tubuh kita. Oke, jadi sistem pertahanan tubuh kita adalah melindungi tubuh kita dari penyebab penyakit ya. Oke, atau yang disebut dengan antigen. Jadi antigen itu gini, antigen itu ada dua ya. Ada antigen dari luar, ada antigen dari dalam. Antigen dari luar itu seperti bakteri, virus, fungi, atau fangga ya, bacanya fangga gitu. Ketulisannya fungi, bakteri, virus, parasit itu antigen dari luar. Oke, setuju ya? Jadi antigen itu sebenarnya adalah dia menstimulit atau dia merangsang yang namanya sel B dan sel T. Pernah dengar nggak sel B dan sel T? Pernah dengar? Sel B itu hasil akhirnya adalah akan membentuk antibodi dan sel T itu produk akhirnya adalah CD4 dan CD8. Setuju? Maaf ya kalau ini agak rumit gitu. Bukan rumit sih, asing aja buat kalian ya. The first time you get it the lesson gitu. Jadi kita sama-sama belajar ya, makanya saya pelan-pelan. Jadi kita itu bertahan sampai saat ini karena ada pertahanan tubuh ya. Kayak gitu ya. Fungsi sistem imun adalah mencegah tubuh kita terhadap antigen. Antigen itu ada dua. Antigen ini protein ya sebenarnya. Kalau yang di dalam protein, kalau yang di luar juga protein, tapi yang dirilis oleh bakteri, virus, parasit, atau fungi atau fungi, gitu ya. Nah itu dari luar nih. Kalau dari dalam memang ada antigen, tapi dia sifatnya tidak menyebabkan gangguan ke tubuh kita, kayak gitu ya. Untuk antigen dalam tubuh kita akan bahas di mata kuliah selanjutnya itu di autoimun.
kita fokus ke antigen yang dari luar, yang dirilis oleh bakteri kah, virus, fungi, atau parasit ya. Itu dari luar nih, kayak gitu. Oke ya. Jadi hypersensitivitas itu adalah ketika tubuh kita itu, atau sistem pertahanan tubuh kita sangat reaktif nih terhadap antigen, kayak gitu. Jadi di pertahanan tubuh itu ada dua, saya ngasih contoh ya. Ini nih, ada dua pulpen. Pulpen pensil merah sama pulpen warna pink. Contohnya si pensil ini efektor nih, efektor atau penyebab antigen. Sedangkan si pink ini namanya regulator. Ketika ada antigen yang masuk, otomatis regulator ini akan sama kan. Ketika maksudnya ada bakteri nih, otomatis regulator ini akan sama gitu. Ketika 50 saya menyebut angka aja ya supaya kalian mudah cerna gitu. Dan kalau saya ngomongnya cepat, tolong bilang ya ke saya ya. Kayak gitu ya, supaya sih nggak ulang dari awal gitu. Kalau saya ngomongnya cepat, tolong di stop aja, tolong pelan Pak. Kayak gitu ya. Open mic aja. Saya lanjut ya, oke. Nah, ketika ada antigen, kita samakan persepsi ya. Antigen itu adalah menstimulate sel B atau sel T gitu untuk merilis yang namanya. Kalau sel B merilis antibodi, kalau sel T itu akan merilis namanya CD4 dan CD8 atau CD4 atau CD8. Saya fokusnya ke antigen yang dari luar. Misalnya bakteri nih. Ketika antigen bakteri masuk ke tubuh kita kan, pertahanan tubuh kita kan fungsinya buat supaya bakteri ini dia masuk, mencegah dia memperbanyak diri gitu. Kan sifatnya bakteri kan memperbanyak diri, berkoloni gitu ya. Bagaimana nih supaya dia nggak berkoloni? Fungsi tubuh kita kan begitu nih, menghalau dia supaya nggak berkoloni. Tapi karena keadaan tertentu terjadi namanya reaksi terlalu berlebihan, kayak gitu. Sehingga terjadi namanya hypersensitivitas. Oke, saya sederhanakan lagi ya bahasa saya. Kalian mudah paham dengan yang saya gunakan? Kalau nggak paham bilang ya, jangan malu gitu. Kita sama-sama belajar di sini. Kalau nggak paham bilang nggak paham, alhamdulillah gitu ya. Apakah saya lanjut atau gimana, teman-teman? Bisa diperjelas lagi, Kak? Di bagian mana, Tiara? Yang bagian tadi antigen yang bakteri masuk. Oh gitu ya. Saya mau mengenalkan bahasa lebih sederhana ya. Intinya adalah kalian tahu mekanismenya gitu, prosesnya kayak gimana. Oke. Hypersensitivitas itu menurut Gell and Combs membagi 4 ya. Hypersensitivitas itu membagi 4 nih. Ada type 1 hypersensitivitas, type 2, 3, and 4. Atau bahasa Indonesianya adalah hypersensitivitas tipe 1, hypersensitivitas tipe 2, hypersensitivitas tipe 3, dan hypersensitivitas tipe 4. Oke, sejauh ini paham? Paham ya? Nah, terkait yang saya jelaskan itu terkait dengan pertanyaan Aulia. Apa sih perbedaan hypersensitif 1 sampai 4 nih? Oke, saya kembali ke 1 dulu. Kalian, di antara kalian ada yang punya riwayat alergi di sini? Alergi makanan kah? Dan sebagainya. Salsabila, kamu alergi apa? Jadi banyak yang alergi ya. Ada 4. Ada 5. 6 bertambah. Oke. Kalian alergi apa? Salsabila dulu deh. Alergi apa? Kalau saya sendiri alergi debu, Pak. Debu ya. Sama alergi dingin. Debu dingin. Oke. Ya. Lydia. Baik Pak, kalau saya alergi dingin dan alergi keringat Pak. Hah? Really? Iya Pak. Kalau olahraga, kamu nggak ikut olahraga waktu SMA? Jadi ikut, tapi setelah olahraga keringat langsung ruam gitu Bapak. Ruam? Jadi ada sampai ruam ke ya? muka gitu. Iya, Oh, kayak hati-hati. bentol-bentol Bapak. Bentol-bentol. Iya. Sip. Levi, kamu alergi apa? Alergi makanan telur, Pak. Alergi makanan telur. Oke, sip. Putri alergi apa? Kalau saya alergi antibiotik amoxicillin dan irisan B, Pak. Oke, intinya Putri antibiotik ya. Ayu alergi apa? Alergi makanan seafood. Makanan ya, seafood ya, sip. Saya petakan dulu nih.
Levi sama Ayu makanan, Putri ke obat, Salsa sama apa ya? Salsabila sama Salsa alergi dingin ya. Lydia sama Salsa dingin. Sabrina alergi apa? Saya alergi itu Pak, ibuprofen. Oh, antibiotik sama Ayu ya. Sip. Saya fokus ke makanan dulu nih. Levi dan Putri. Karena makanan itu dekat dengan hypersensitivitas tipe 1. Oke. Kenapa? Kan jadi pertanyaan ya. Kok makanan bisa menyebabkan hypersensitivitas 1 ya? Oke, contohnya kayak gimana caranya? Saya ambil telur nih. Atau peanut. Maunya apa? Telur atau peanut? Atau kacang? Peanut. Peanut aja ya. Oke. Jadi yang alergi makanan tolong didengarkan ya teman-teman yang lain ya. Jadi pada saat saya makan nih, atau kalian makan, apakah peanut atau telur, pada saya makan nih, tubuh saya itu akan mengenal makanan itu. Ini disebut dengan APC, antigen presenting cell. Jadi ada makanan nih masuk. Makanan ini kan diolah menjadi bentuk protein ya. Ada namanya katabolisme dan anabolisme. Hasil akhirnya adalah bentuk protein atau bentuk yang sudah kita butuhkan gitu. Intinya kayak gitu sih, akan dipecah menjadi kecil. Nah, setelah diubah dalam bentuk lain atau bentuk protein atau chemical, makanan yang kita olah itu akan dikenal sama dengan APC atau disebut dengan antigen presenting cell. Oke. Bagian tidak menderita alergi, it's a fine gitu. I needed the protein gitu ya. Saya butuh protein ini untuk membangun tubuh saya. Oke, paham ya? Tapi bagi yang memiliki riwayat hypersensitivitas, makanan ini dianggap sebagai antigen atau benda asing dalam tubuh kita. Oke, paham sampai sini? Oke, ketika makanan ini dipresenting oleh APC, di APC itu misalnya makrofa. Makrofa itu APC ya. Makrofa itu bagian dari sel darah putih. Yaitu. Jadi makrofa itu disebut dengan APC. Namanya antigen presenting cell. Ketika makanan ini masuk ke tubuh kita, bagi yang memiliki riwayat alergi, dia menganggap makanan ini atau chemical dari makanan ini sebagai benda asing. Sehingga si APC ini akan mengenal, ada benda asing nih, kayak gitu. Ketika APC sudah mengenal si benda asing, dia akan merekrut yang namanya naive T helper. T helper yang belum mengenal sama sekali. Pernah dengar nggak ini? Naive T helper. Nggak, tulis aja dulu ya, baru kalian cari tahu. Karena ini ada relate dengan mata kuliah Pak Waris besok kok nggak salah. Setelah APC mengenal si benda asing ini yang dari makanan, APC ini akan merekrut gitu si naive T helper. Naive T helper ini akan namanya naive, tahu naive kan, istilah naive ya. Kalau di istilah itu dasar naive loh kayak gitu kan. Naive itu polos ya. Jadi naive ini belum pernah mengenal benda asing sebelumnya, masih polos, sehingga dia tidak naif lagi ketika udah mengenal chemical dari makanan ini. Dia tidak, jadi dari naif tidak menjadi naif ya, supaya istilah ini lebih mudah kalian pahami. Ketika chemical dari makanan ini dikenalkan oleh makrofa yang disebut dengan APC, si APC ini akan merekrut namanya naive T helper. Naive T helper ini akan mengubah dirinya menjadi T helper 1. Oke. Sip. Setelah dia mengubah dirinya dari T helper 1, dia mengubah dirinya jadi T helper 2. Setelah menjadi T helper 2, dia akan merekrut yang namanya plasma cell. Kan plasma cell kan fungsinya memproduksi antibodi kan? Oke. Sehingga terbentuk yang namanya IgE atau IgA. IgE bentuk bahasa Inggrisnya ya. IgE. Jadi IgE ini sudah terbentuk nih. Oke, stop sampai sini ya. Belum ada reaksi apa-apa. Hanya membentuk antibodi aja dulu. Kayak gitu. Sip. Selang beberapa waktu, maybe just one week, 1 month, ketika orang ini makan telur, seafood, atau apa, makanan yang membuat dia alergi, di hari yang berbeda, apakah antigen yang sama atau antigen yang hampir mirip, dia itu langsung diserang oleh antibodi ini, IgE, tidak melewati proses yang seperti yang pertama. Jadi pertama itu hanya proses ta'aruf ya, proses pengenalan dulu.
Intinya dia mengenal aja dulu. Setelah mengenal, dia memproduksi antibody. Tidak ada reaksi apa-apa di situ. That's it. Oke. Ketika orang ini mengkonsumsi makanan yang sama, dia langsung diserang oleh antibody, yaitu IgE. Oke, paham sampai sini? Paham? Saya lanjut atau saya ulang? Paham ya? Oke, ketiknya ini hari apa ya? Hari Kamis, Selasa ya? Ini hari Selasa. Kalian makan telur atau makan seafood atau makan peanut. Tubuh kalian bagi yang memiliki riwayat alergi, proses yang tapi belum tahu ya, saya alergi gitu, nggak tahu. Proses tubuhnya itu proses pengenalan dulu, recognizing gitu ya. Tapi tubuh udah menyiapkan namanya antibody, itu IgE atau hemoglobin E. Ketika di hari Sabtu depan dia makan yang sama, tubuhnya itu tidak ada lagi proses pengenalan dan sebagainya. Langsung antibody yang tersimpan itu dia langsung menyerang. Kayak gitu ya. Jadi benda asing yang dia masuk di hari Sabtu itu, si antibody langsung menyerang. It's fine gitu ya. Benda asing diserang oleh si antibody. Itu baik-baik aja. Yang keliru adalah ketika terjadi hypersensitivitas. Ketika antibody ini terlalu sensitif terhadap benda asing ini. Apa yang terjadi? Dia akan merekrut yang namanya sel mas, basofil, kayak gitu ya, untuk menghancurkan benda asing ini. Benda asing ini kan dari makanan itu kan yang saya sebut. Nah, ketika antibody terlalu sensitif terhadap benda asing ini, dia akan merekrut sel darah putih lainnya seperti sel mas dan basofil. Ketika basofil dan sel mas mengikat si benda asing ini, atau dia yang disebut dengan fragment crystallization, ketika epitop dan kan di benda asing itu ada ini ya, ada apa ya paling mudah ada pengunci gitu. Ketika pengunci dari antigen dan pengunci dari sel mas dan basofil ini saling berikatan, itu membentuk ikatan sangat kuat yang disebut dengan fragment crystallization receptor. Apa yang terjadi ketika ikatan ini terjadi? Dia si basofil ini dan sel mas ini akan merilis yang namanya histamin. Jadi basofil itu dan sel mas itu mengandung namanya histamin di dalam tubuhnya ya, ada histamin. Ketika dia berikatan sama benda asing ini, yang terjadi adalah histamin itu akan keluar dari badan sel mas sama basofil. Ketika keluar dari badan sel mas dan basofil, histamin ini akan menyebabkan apa? Inflamasi daerah sekitarnya. Itu yang menyebabkan alergi itu ada yang gatal-gatal, ada yang kemerahan, sampai yang paling parah adalah terjadi namanya shock anafilaktik. Shock anafilaktik itu adalah ketika darah di dalam badan itu tidak tercukupi. Kalau tidak dibantu secara penanganan tepat, yang terjadi adalah meninggal. Karena darah adalah sangat vital ya dalam proses pemumpahan gitu ya. Kalau itu tidak terjadi, terjadi adalah itu sih, meninggal. Sampai sini paham apa yang terjadi? Jadi hypersensitivitas tipe 1 itu adalah reaksi alergi ya. Baik makanan ya, gitu ya. Sip. Paham ya sampai sini? Apakah dari seafood, dari peanut maupun dari telur. Paham ya? Hyper type 1 hypersensitivitas. Saya pindah ke type 2. Type 2 hypersensitivitas. Apakah saya terlalu cepat bicara ngomongnya atau gimana? Pas aja? Tidak, pas aja, Pak. Pas aja ya? Oke. Kalau saya pribadi merasa sedikit kecepatan, Pak. Mungkin kecepatan ya? Bisa, ya sedikit. Oke, sedikit ya. Oke. Saya ke type, tapi apa yang saya jelaskan kalian dapat ya? Ini secara sederhananya ya. Ini secara sederhananya saya jelaskan gitu. Oke, saya kembali ke type 2 hypersensitivitas. Oke, paham ya sampai sini ya. Kalau type 2 hypersensitivitas itu dimediasi oleh IgG sama IgM. Oke, sampai sini paham ya. Contohnya adalah
sel darah merah atau eritrosit. Paham ya? Sip. Eritrosit itu kan bentuknya oval ya. Otomatis kalau oval ada pinggirannya ya, atau membran. Oke? Atau yang disebut dengan surface membran. Kan saya tadi awal bilang antigen itu ada dua ya. Ada antigen dari luar, ada antigen dari dalam tubuh kita yang sifatnya normally. Kalau type 2 hypersensitivitas, saya ambil contoh di sel darah merah. Sel darah merah itu di permukaannya ada antigen atau disebut dengan ALOA antigen. ALOA antigen itu permukaan sel darah merah. Itu normal-normal aja ya. Normal-normal aja. Tapi bagi yang memiliki type 2 hypersensitivitas, dia menganggap antigen ALOA antigen di permukaan sel darah merah sebagai benda asing. Memang benda asing, tapi normal gitu. Tapi si antibodi kita itu mengenal ini sebagai benda asing. Kalau kan intinya di tubuh kita adalah ketika ada benda asing atau tidak kita kenal, kita basmikan kan? Itu kan dasarnya kan? Type 2 itu kayak gitu. Saya paling sederhananya adalah sel darah merah. Sel darah merah itu ada antigen yang melekat di membran sel darah merah atau disebut dengan ALOA antigen. ALOA antigen ini akan dikenal oleh IgG sama IgM sebagai benda asing. Sehingga antibodi itu akan melekat ke ALOA antigen di permukaan sel darah merah. Apa yang terjadi ketika antibodi melekat ke ALOA antigen di surface membran? Dia akan melisis sel darah merah. Kalau dia melisis sel darah merah, yang terjadi adalah autoimmune hemolytic anemia. Atau pernah dengar ini enggak? Bayi rhesus positif. Bayi yang rhesus positif. Saya pernah dengar kasus menikah nih. Suaminya orang Turki dan istrinya orang Indonesia. Ketika istrinya hamil, ternyata suaminya itu rhesus positif. Terjadi proses penolakan di bayi. Yang terjadi adalah bayinya mengalami anemia dan meninggal. Karena perbedaan rhesus antara istrinya rhesus negatif, kita Indonesia rata-rata rhesus negatif ya di darah. Suaminya ini rhesus positif. Ada terjadi tolak menolak. Sehingga rhesus positif dari suami dianggap sebagai benda asing oleh baby ini ya, kayak gitu. Sehingga babynya meninggal. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Sampai sini paham? Type 2 itu proses melisis sel targetnya itu ada beberapa jalur. Jalur yang pertama yang dikenal dengan proses komplement. Yang kedua proses MAC. Yang ketiga itu disfungsional. Tapi saya akan fokus kedua aja. Yang pertama adalah komplement. Di sistem pertahanan tubuh ada yang disebut dengan komplement. Komplement itu jalur ya. Jalur bagaimana saya membasmi benda asing. Ada 3 jalur di komplement ini. Yang kita kenal ada jalur klasik, jalur alternatif, dan jalur lektin. Tapi saya akan fokus kedua aja, yaitu jalur klasik dan alternatif. Untuk type 2 hypersensitivitas, itu terjadi jalur alternatif. Apa yang disebut dengan jalur alternatif ya? Kalian mulai bingung ya? Oke. Di type 2 itu selnya gini nih. Saya kembali ke sel darah merah ya, eritrosit. Sel darah merah, di permukaannya itu ada namanya ALOA antigen, dan itu sah-sah aja ya ada di situ. Kan ya bentuk protein nggak apa-apa gitu. Tapi bagi yang memiliki riwayat hypersensitivitas menganggap ALOA antigen ini sebagai benda asing yang harus saya basmi. Membasminya si antibodi ini memakai jalur komplement maupun jalur AADC. Maaf, AADC film ya kalau nggak salah apa nih. Ini AADC ya, AADC, antibody dependent cytotoxic. Pernah dengar nggak? Nggak ya, makanya membaca dulu baru masuk kelas saya. Ini kalau nggak membaca ya, pusing. Saja pusing, kayak gitu ya. Jadi type 2 hypersensitivity itu cara menghancurkan sel targetnya itu ada beberapa jalur, tapi yang saya mau highlight adalah jalur komplement dan jalur MAC. Jalur komplement itu ada 3 jalur yang saya sebutkan, ada jalur alternatif, jalur klasik, dan jalur lektin.
Klasik ini yang jalur yang tua. Ini sering banyak digunakan oleh antibodi dalam melisis sel targetnya. Kayak gimana sih jalur klasik itu? Oke. Ketika antibodi mengenal sel targetnya, dia akan merilis yang namanya komplemen 1. Mengaktifasi namanya komplemen 1. Ketika komplemen 1 teraktivasi, komplemen 1 ini juga mengaktifasi namanya komplemen 2 dan komplemen 4. Ketika komplemen 2 dan 4 teraktivasi, dia akan mengaktifasi komplemen 3. Ketika komplemen 3 teraktivasi, dia akan merilis yang namanya CA. CA ini akan membentuk jalur yang namanya MAC. MAC itu apa? Membran attack complex. Membran attack complex. Jadi membrannya itu diserang sehingga terjadi yang namanya lysis. Pusing? Mohon maaf Bapak. Iya. Sepertinya Bapak agak kecepatan Pak yang dari mulai yang klasik Pak. Oh ya, oke. Nanti kalian cari tahu ya. Mode pembelajaran saya kayak gini nih. Kalian jangan terlambat ya. Mahasiswa kedokteran harus cepat tangkap ya. Kayak itu. Oke. Saya ke type 3 hypersensitivitas. Makanya pasang anteng ya. Pasang minum supaya kalian fokus. Oke. Saya ke type 3 hypersensitivitas. Hyper 3 sensitivitas ini disebut dengan kompleks antibody. Kenapa disebut dengan imun kompleks atau imun kompleks ya? Ketika antigen dan antibody menyatu. Tahu kan model dari antibody berbentuk Y ya kan? Iya kan, iya kan? Misalnya nih antigen itu berbentuk bulat. Ketika antibody ketemu sama antigen, kayak gitu ya, dia nyatu nih, kayak gitu. Kan antigen ini kan dia bebas ya dalam tubuh kita, melayang-melayang gitu ya, atau yang disebut dengan soluble antigen. Ketika antigen ini melayang-melayang, dia akan orang yang memiliki riwayat alergi, soluble antigen ini yang melayang-melayang ke tubuh kita akan dikenal oleh antibody. Antibody itu akan melekat ke antigen. Ketika antibody melekat dengan antigen, dia akan melekat ke sebuah jaringan. Ketika dia melekat ke sebuah jaringan, terjadi proses inflamasi. Karena itu, imun kompleks. Ketika antibody dan antigen menyatu dan terus melekat kepada jaringan, terjadi namanya proses inflamasi. Contohnya adalah yang memiliki riwayat antibiotik, obat ya. Misalnya nih, ada obat nih yang kita konsumsi. Obat ini akan dikenal oleh antibodi kita sebagai benda asing. Yang memperantarai siapa? Sama sih, type 2, IgE, IgM, dan IgG. Dia akan mengenal. Tapi bedanya adalah di 3 itu, ketika antibodi, misalnya obat ya, obat itu antigen. Ketika antibodi itu berlekatan sama obat itu, terus dia turun ke jaringan. Terusnya ke jaringan, proses itu akan merilis atau merekrut sel darah putih yang akan merusak jaringan yang ada di sekitarnya. Akan merilis namanya histamin dan sebagainya. Kayak gitu ya. Jadi type 1 sampai 3 itu disebut dengan immediate. Immediate artinya adalah reaksi cepat ya. Kayak gitu. Jadi type 1, 2, and 3 hypersensitivitas itu disebut dengan immediate karena reaksinya sangat cepat. Dia tidak butuh lama, dia hitungannya menit, udah ada reaksi. Beda yang sama type 4, atau disebut dengan delay. Dia lambat ya. Prosesnya sama dengan type 1, ada proses recognizing dulu, pengenalan dulu. Setelah dia terekspos kedua kalinya, langsung. Tapi reaksinya agak lambat, butuh waktu 24 jam. Baru ada reaksi yang namanya, yang teman-teman kalian sebutkan tadi, yang itu dermatitis. Gitu ya. Paham sampai sini penyampaian saya? Atau bingung? Yang bingung tolong raise hand. Oke. Kalau bingung silakan berdiri dulu, stretching ya, tarik nafas, baru saya ulang. Intinya kalian paham dulu nih setelah keluar kelas saya. Daripada saya buang waktu, kalian nggak paham, kasihan kalian. Kalau bilang nggak paham, saya akan ulang, kayak gitu. Saya akan memperlihatkan bentuk video ya, at least
kalian punya pengantar dulu nih dari saya, baru kita putar video. Kayak gitu. Ada paham kan? Atau gimana nih? Yang nggak paham tolong raise hand supaya saya bisa follow up gitu. Siapa yang paham, siapa yang enggak. Yang paham dulu nih. Silakan yang paham dulu boleh raise hand. Supaya saya tahu proporsinya kayak gitu. Silakan. Yang paham boleh raise hand. Yang paham dia, yang lain kenapa? Pusing? Pusing ya? Mohon izin Pak, yang hyper keempat itu kecepatan Pak. Kok Ya kurang gimana paham. ya? Oke, sip. Yang resen ini yang baru 3 paham ya, Jorobi. Apa yang terjadi ini? Yang 3 orang yang paham. Tapi nggak apa-apa. Yang lain lagi berusaha paham ya. Kalau gitu saya akan putarkan video ya. Semoga setelah video ini diputar kalian paham ya. Semoga ya Allah. Saya share dulu ya. Tunggu ya, videonya mana ya? Tunggu, saya cari dulu video. Oke. Udah ada videonya di layar kalian? Udah ada ya? Oke. Setelah saya putar, kalau ada pertanyaan, nanya ya. Jadi kita putar satu video dulu, tape 1 dulu. Kalau nggak paham, bilang. Kalau paham, kita lanjut ke 2, 3, dan 4 ya. Oke, saya ke 1 dulu. Silakan. Today is type 1 hypersensitivity. 2 common examples of type 1 hypersensitivity reactions include food allergies and allergic rhinosinusitis. Let's begin by talking about food allergies. The exact prevalence rate for food allergies is unknown, but in the United States, food allergies are believed to affect 4% of children and 1% of adults. Most any food can produce an allergic response, but did you know that 97% of food-related allergies are due to just 8 foods? Of the foods shown, can you guess which 8 they are? If you answered tree-grown nuts, milk, peanuts, soy, peas, eggs, seafood or shellfish, and wheat, then you are correct. Out of the 8 most common allergy-causing food, 3 foods are most likely to cause anaphylaxis, which is a whole-body, life-threatening allergic response. These include tree-grown nuts, seafood or shellfish, and peanuts. It is estimated that in the U.S., 200 people die each year due to severe allergic responses to food. It is also estimated that 1% of Americans are specifically allergic to peanuts, and peanut allergy is the leading cause of death due to anaphylaxis. Interestingly, most individuals who experience milk, egg, wheat, and soy allergies as children can develop tolerance to these foods later in life, but those with allergies to peanuts, tree-grown nuts, and seafood or shellfish often remain allergic to these foods throughout life. As mentioned, allergic rhinosinusitis is also a type 1 hypersensitivity reaction. Common respiratory allergens include pollen, fungal spores, feces of house dust mites, and animal dander. Exposure to these may lead to allergic sinusitis in susceptible individuals. Animal dander refers to the microscopic particles of skin or fur shed from animals, including cats and dogs. People who are allergic to mice or gerbils
are not actually allergic to the dander, but to some of the urine components in the animal cages. In certain individuals, inhaled allergens may cause allergic rhinosinusitis. Now for the mechanism of a type 1 hypersensitivity reaction. The process begins as an allergen, such as pollen, is inhaled into the respiratory system and is processed by an antigen-presenting cell, or APC. The APC presents a portion of the pollen to a naive T helper cell. At this point, the APC also releases the cytokine IL-4 onto the T helper cell, which causes the naive T helper cell to differentiate into a T helper 2 or Th2 cell. A B cell also presents a portion of the pollen to a T helper 2 cell. The T helper 2 cell then releases IL-4, which activates a class switch of the B cell to cause it to become a plasma cell that produces IgE antibodies. The released IgE antibodies bind to Fc receptors located on mast cells and basophils. On subsequent exposure to the allergen binds to two separate IgE antibodies on the mast cells or basophils. This is known as cross-linking and causes degranulation that releases inflammatory mediators, including histamine. This brings about a primary hypersensitivity reaction, or early response, that includes vasodilation, bronchoconstriction. Oke, video ini sudah nambah insight kalian kah? Setelah melihat video ini? Halo? Apakah ada gambaran setelah saya jelaskan dan saya tambahkan video ini? Ada pencerahan atau gimana? Ada perubahan atau tetap sama? Halo? Permisi Pak, Ya, silakan. untuk videonya sendiri, dari saya sendiri kurang paham Pak, soalnya susah mengartikan. Mahasiswa gitu ya, nggak ada eksekusi menurut saya. Pembelajaran kan rata-rata menggunakan ya jurnal berbahasa Inggris ya. Kalau alasannya itu, saya nggak tahu lagi nih, bagaimana lagi ya, kayak gitu. Ya, mahasiswa memang kayak gitu kerjanya, harus tidak tahu ya mencari tahu gitu. Bagaimana bahasa Inggris ini kalian paham ya, diulang-ulang ya videonya, kayak gitu. Intinya kalian tahu kan mekanismenya ini. Penjelasan saya dari tadi sama ini paham mana gitu, saya menjelaskan atau lewat video ini, Rian? Kayak Pak, kalau dari saya sendiri, saya lebih paham yang Bapak jelaskan. Bapak jelaskan ya, oke. Kalau sama yang lain, bertambahkah atau tetap sama atau bahkan tidak paham gitu setelah melihat video ini? Izin menjawab Pak, kalau dari video ini lebih terstruktur Pak, jadi saya sebenarnya bingung yang maksudnya IL-4 yang IL-4 itu Pak tuh kayak mana maksudnya itu Pak. Nah setelah video ini saya paham. Saya akan habiskan ini, baru saya buka sesi tanya jawab untuk type 1 ya, kayak gitu. Saya nggak mau kalian keluar nggak paham. Endothelial retraction, which brings about edema. This early response begins within 5 to 30 minutes and subsides after about an hour. The T helper 2 cell also releases IL-13, which causes epithelial cells to produce mucus. A secondary reaction begins within 2 to 7 hours and may last for days. This late reaction involves the recruitment and activation of leukocytes, like eosinophils, as the T helper 2 cells release IL-3 and IL-5, and as mast cells release eosinophil chemotactic factor. Eosinophils can be destructive to tissues and cause cell damage. Lipid mediators produced from arachidonic acid are also a significant part of the late response and include prostaglandins and leukotrienes that have similar effects as histamine. Leukotrienes are particularly potent bronchoconstrictors. Oke, saya buka sesi tanya jawab di type 1 ini. Silakan
Kalau ada pertanyaan, di bagian mana yang kalian nggak paham? Silakan. Ayo. Ada pertanyaan? Silakan, teman-teman. Oh, silakan Fitri. Mohon maaf Pak, saya kurang mengerti yang IL itu apa ya Pak? IL. Oh ya, IL itu interleukin ya. Interleukin. IL itu interleukin ya. Jadi banyak interleukin. Jadi interleukin itu adalah protein yang dirilis oleh sebuah sel. Kayak gitu. Paham ya? Jadi IL itu interleukin ya. Jadi ada interleukin 4, interleukin 2, 3. Itu tergantung apa fungsinya gitu ya. Kayak gitu. Jadi IL itu interleukin ya. Fitri ya. Sip. Ya, baik, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan di type 1 hypersensitivitas? Silakan. Halo, Putri, silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin menanyakan tapi bukan di bagian mekanismenya ini Pak. Ya, Tadi tapi apa? di bagian awal video ada disebutkan kalau beberapa anak-anak saat kecil ada mengalami alergi terhadap sesuatu, terus saat besar bisa hilang reaksi alerginya Pak. Itu bisa terjadi karena apa? Di video ini ya, dia bilang? Iya Pak. Oke, saya lihat dulu. Di bagian mana? Two common examples of type 1 hypersensitivity reactions include by talking about food allergies. Masih lanjut lagi. But in the United States, Masih Pak. 87% of food-related allergies are due to just 8 foods. If you answered tree-grown nuts, milk, peas, eggs, out of the 8 most common allergy-causing food, 3 foods are most likely to cause anaphylaxis, which is a whole-body, life-threatening allergic response. These include seafood or shellfish, and peanuts. It is estimated that in the U.S., 200 people die each year due to severe allergic responses to food. It is also estimated that 1% of Americans are specifically allergic to peanuts, and peanut allergy is the leading cause of death due to anaphylaxis. Interestingly, most individuals who experience milk, egg, wheat, and soy allergies as children can develop tolerance to these foods later in life. But those with allergies to peanuts, tree-grown nuts, and seafood or shellfish, but those children, milk, yang tadi sebelumnya ada dikatakan ada alergi mungkin wheat atau milk itu pas kecil bisa alergi tapi pas sudah dewasa dia bisa toleran gitu Pak. Then you are correct. Tadi Pak masih yang out of the 8 most common allergy-causing food, 3 foods are most likely to cause anaphylaxis, which is a whole-body, life-threatening allergic response. These include tree-grown nuts. It's estimated that in the U.S., 200 people die each year due to severe allergic responses to food. It is also estimated that 1% of Americans are specifically allergic to peanuts, and peanut allergy is the leading cause of death due to anaphylaxis. Interestingly, most individuals who experience milk, egg, wheat, and soy allergies as children can develop tolerance to these foods later in life. But those with allergies to peanuts, tree-grown nuts, and seafood or shellfish as children experience milk. Interestingly, most individuals who experience milk, egg, wheat, and soy allergies as children can develop tolerance to these foods later in life. But as children can develop tolerance. Interestingly, most individuals who experience milk, egg, wheat, and soy allergies as children can develop tolerance to these foods later in life. But those with allergies to peanuts, tree-grown nuts, and seafood or shellfish often remain allergic. Allergy is the leading cause of death due to anaphylaxis.
Interestingly, most individuals Ya, who experience milk, milk, egg. egg, wheat, and soy allergies as children can develop tolerance Correct. to these foods later in life. Oke. But those with allergies to Sip, sip, sip. peanuts, Get it. tree-grown nuts, and Pertanyaan Putri adalah kenapa pada dia kecil dia ada reaksi alergi, terus kalau dia gede, kenapa ya toleran ya? Sip. Pertanyaan Putri, saya keep dulu ya. Kita bahas di autoimun. Oke. Kenapa makanan waktu dia kecil dia intoleran, gedenya toleran gitu. Sip. Saya akan jawab di ini. Untuk saat ini saya rata-rata yang memiliki riwayat alergi itu dari kecil, dia gedenya dia akan tetap alergi sih menurut saya. Jawaban saya singkat saya kayak gitu ya. Waktu dia kecil memiliki riwayat alergi, gedenya dia tetap alergi gitu. Dan cara sembuhnya adalah dia menghindari alergi tersebut. Karena dia akan nggak sembuh total ya. Dia akan terhindar kalau dia menghindari sumber alerginya itu. Kalau dari video ini kan dia bilang bahwa mostly experience ya, berarti misalnya nih jumlah kecil ya, jumlah kecil persen hanya waktu dia kecil alergi, gedenya dia jadi toleran. Nah, ini kita bahas di autoimun ya. Ini ada hubungannya dengan genetik atau gen. Karena autoimun itu kita akan bahas masalah gen. Kenapa tubuh kita yang bagus itu bisa diserang oleh tubuh kita sendiri atau nusuk dari belakang, kan sakit ya. Itu kan bahas di autoimun kayak itu. Jadi autoimun itu sudah bagian dari hypersensitivitas ya. Jadi hypersensitivitas itu bagian dari autoimun ya. Karena di hypersensitivitas itu kita membahas autoimun juga. Tapi nanti di hari Kamis kalau nggak salah ya, kita akan bahas lebih spesifik lagi insya Allah. Tolong Putri ingatkan lagi ya, nanti di keperluan hari Kamis ya. Yang saya jawab adalah, untuk saat ini jawaban saya adalah, orang yang memiliki riwayat alergi dari kecil, gedenya juga tetap alergi. Kalau pertanyaan bisa sembuh, sejauh ini tidak bisa sembuh, tapi bisa menghindari, kayak gitu. Gitu ya Putri ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, tolong diingatkan saya nanti hari Kamis. Saya juga penasaran, kenapa kecilnya bisa alergi, gedenya bisa toleran. Saya juga penasaran, kok bisa ya terjadi. Oke, ada pertanyaan lagi? Sebelum saya lanjut ke type 2, silakan teman-teman, kalau ada pertanyaan. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau satu orang simpulkan. Saya ke Kansa dulu dah. Kansa, apa kesimpulan yang kamu dapat di type 1 hypersensitivitas? Silakan. Santai aja Kansa ya. Kita nggak nyari siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita sama-sama belajar. Apa yang kamu tangkap di type 1 hypersensitivitas? Silakan. Ayo. Silakan Kansa. Mohon maaf Pak, Kansa Kak Pak? Kenapa? Kansa Kak Pak? Iya, Kansa kamu. Oh iya, ya baik Pak. Di hipersensitivitas pertama itu yang saya dapat alergi ini reaksinya cepat daripada tipe hypersensitivitas yang tipe 2, 3 sama tipe keempat. Nah, terus yang pertama ini terjadi ketika antibodi ini atau IgE tadi itu melepaskan zat kimia histamin kalau nggak salah dari yang kalau yang bahasa Inggris tadi saya kurang dapat, tapi kalau yang dari Bapak tuh itu dia melepaskan zat kimia histamin ketika bertemu dengan si alergen itu. Jadi itu dia bisa memicu memicu reaksi alergi dari alergi yang ringan sampai yang berat. Oke, makasih. Saya lihat dulu ya namanya. Saya lihat dulu. Oke, Fahrul. Tadi tarik nafas gitu. Silakan Fahrul. Nah, tarik nafasnya panjang ya. Silakan. Baik Pak, type 1 ya Pak? Dulu, type 1 itu apa yang kamu tangkap? Apa kesimpulannya gitu? Satu kata apa? Reaksi apa namanya di type 1? Reaksi tipe cepat Pak. Ada yang lain teman-teman? Ada yang lain dari istilah itu? Type 1 itu apa? Reaksi apa namanya?
Ayo, silakan. Puspa. Type 1 itu apa? Reaksi apa namanya? Semua Mohon cepat maaf, ya. saya lupa tadi namanya. Yang Lupa. saya tahu itu alergi makanan. Lalu itu tuh dia tuh kalau benda asing masuk Singkatnya apa? antigen Satu gitu, kata, Pak. satu kata. Type 1 itu apa? Type 1 hypersensitivitas itu reaksi apa namanya? Step 1. Atau hypersensitivitas tipe 1 itu disebut apa? Reaksi apa namanya? Ayo, silakan. Halo, 37 mahasiswa dan mahasiswa di sini. Apa? Silakan. Izin menjawab, Pak. Siapa? Salsabila, Nazwa. Silakan Nazwa. Mungkin reaksi alergi, Pak. Itu dia. Type 1 hypersensitivitas itu adalah reaksi alergi. Itu ya. Oh ya, Rob, akhirnya ya ada yang paham. Oke, saya share lagi ke video kedua. Tolong diperhatikan baik-baik ya, supaya nggak lupa kayak Puspa. Masih muda loh, udah lupa. Oke, this one. No. Reaksi, tunggu dulu ya, saya cari videonya dulu. Type 2. Sorry, belum ada soundnya. Sound. Oke, sound. Oke. Hi, I'm Siggy Lee. I come from Hong Kong. Oke, silakan. Let's discuss the mechanisms of type 2 hypersensitivity. Recall that there are 4 main types of hypersensitivity. This video discusses type 2 hypersensitivity. This results when the body's immune system targets tissue-specific antigens to cause damage or dysfunction. In each case, a type 2 reaction involves a target cell, an antigen expressed on its surface, and the antibodies that bind to these antigens. Antibody-antigen binding activates certain mechanisms that ultimately damage the target cell. There are 3 main mechanisms involved in a type 2 reaction. The first is antibody and complement-mediated destruction. Second, antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity, or ADCC. And third, target cell dysfunction. The first mechanism of type 2 hypersensitivity can occur in 2 ways. The first involves the formation of a membrane attack complex, or MAC. A target cell expresses antigens that an antibody will come and bind to. Upon binding, the antibody will activate the classical pathway of the complement system. The classical pathway causes the activation and cleavage of several proteins, specifically the complement protein C1, which leads to the activation and cleavage of complement C3 into C3a and C3b. C3b then activates other proteins, which leads to the formation of a membrane attack complex involving C9 proteins. The membrane attack complex then induces lysis of the target cell. The second way antibody and complement-mediated destruction is accomplished involves opsonization. Antibodies and the complement protein C3b attach to the target cell and act as opsonins, meaning they attract macrophages to come and phagocytose the target cell. Oke, type 2. Ada pertanyaan? Silakan. Bingung? Paham? Atau gimana? Ada pertanyaan? Silakan Rifki. Baik, terima kasih Pak. Yang dijelaskan Bapak tadi kan yang aktivasi komplement C1, terus ke-2 dan 4, baru 3.
Iya Pak, apakah mengapa itu kenapa komplement 2 dan 4 dulu baru 3? Oke, saya jawabnya kayak gini ya, sudah takdir sih kayak gitu jalurnya. Begitu Pak, baik Pak. Ya udah gitu pathway-nya. Kayak harus itu sih, C1 dulu, baru ke C1 ke C3 ke C4 baru C3 ya kayak gitu. Jadi C3, C3A, C3B, CA buat MHC. Itu membrane attack complex namanya. Kayak itu sih. Kayak juga saya pernah nanya pertanyaan kayak gitu ke dosen saya. Pernah dengar ini ya, bone marrow sama thymus? Apa ya bahasa Indonesianya? Bone marrow, tahu kan bone marrow? Saya kurang tahu Pak. Sumsum tulang. Oh iya Pak, iya Pak. Sumsum Oke. tulang. Sama timus, tahu timus? Iya Pak, tahu Pak. Oke, pertanyaan saya adalah, kalau kamu pernah dengar namanya sel T dan sel B, jadi sel B, sel T itu diproduksi di bone marrow atau di sumsum tulang. Tapi kenapa sel T itu dewasanya di thymus? Pertanyaan saya kayak gitu dosen saya. Jawabannya adalah udah takdirnya kayak gitu. Kayak pertanyaan kamu tadi. Kenapa C1, C3 dulu, C1, C2, C4 ya, baru C3 gitu ya. Udah takdirnya juga sih, saya jawabannya kayak gitu. Udah pathway-nya kayak gitu ditemukan. Maaf ya, jawaban saya kayak gitu karena saya nggak tahu juga kenapa. Udah takdirnya kayak gitu jalurnya. Kayak gitu Rifki. Oke, selain Rifki ada, selain Rifki ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada pertanyaan. Berarti udah paham ya di type 2 ini ya. Oh, silakan Asna. Mohon maaf Pak, jadi saya mau izin bertanya, itu yang di bagian opsonization, jadi kan bagian tadi waktu pas di type 2 ini di catatan saya nggak ada yang opsonization. Nah, yang mau saya tanyakan ini C3B itu apa ya? Oke, sip. Jadi C3B itu sebenarnya dia komplement juga. Jadi komplement itu ada 10 ya. Terus itu terbagi-bagi lagi. Kayaknya nih C3A, komplement 3 bacanya. C itu komplement ya. Atau complement tulisannya, tapi bacanya komplement. Itu ada 10 kalau nggak salah. Ada C, dan itu terbagi-bagi misalnya C3A dan maksudnya C3A dan 5A itu buat MAC contohnya. Kalau C3B itu memang fungsinya opsonin. Tahu opsonin itu apa? Asna? Nggak tahu ya. Jadi opsonin itu adalah proses meningkatkan namanya fagositosis. Tahu fagosit? Tadi trombosit atau? Fagosit. Tahu fagosit? Iya. Fagosit itu kan fungsinya membuat memfagositosis kan? Dia mencerna atau mengenglaf benda asing. Jadi opsonin itu fungsinya adalah meningkatkan sebuah aktivitas dari makrofag. Kalau makrofag itu tujuannya buat fagositosis kan? Pernah baca nggak? Fungsi dari makrofag itu salah satunya adalah sebagai fagositosis. Proses fagosit ini supaya cepat timbullah yang namanya opsonin. Opsonin itu pendukung ya, supaya proses fagositosis itu terjadi dengan cepat. Ini fungsinya adalah sebagai opsonin, sehingga terekrut yang namanya makrofag di sini. Kamu lihat di sini yang makrofag ini namanya makrofag. Jadi ketika ada C3B ini menempel ke surface membran ke sel darah, ini eritrosit darah merah yang akan dikenal sebagai benda asing bagi yang memiliki riwayat hypersensitivitas, sehingga makrofag ini akan bermunculan dengan tujuan supaya benda asing itu dienglaf atau dicerna. Tapi cernanya di sini tidak pakai gigi ya, dia mencerna aja kayak gitu, menyatu sampai dia memecah bagian-bagian itu menjadi bagian kecil. Kayak gitu ya. Jadi C3B itu fungsinya sebagai opsonin. Opsonin itu membantu dalam proses fagositosis pada makrofag. Paham Hasna? Iya, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Sebelum saya lanjut ke type 3. Halo? Semoga paham ya. Video ini bisa kalian cari ke video kok. Oke, saya lanjut ke type 3. Type 3. Oke. Gunakan Kasix Baby Hair Lotion setelah mandi. Kasix Baby Hair Lotion, nutrisi rambut setiap hari. 8+4 GB
extended RAM. Inspire every portrait with Vivo V23e. Let's discuss the mechanisms of a type 3 hypersensitivity reaction. Type 3 hypersensitivity results when antibodies bind to soluble antigens, deposit on body tissues, and cause damage through complement activation. When soluble antigens like a medication, insect venom, or animal venom enters blood circulation, IgM or IgG antibodies will detect and bind to them, forming antigen-antibody complexes, also known as immune complexes. Immune complexes attach to the endothelium of the blood vessel wall or to other tissues, like the synovium of joints, the glomeruli of kidneys, and the epithelial lining of alveoli in the lungs. The complex attached to tissues activates the complement cascade, beginning with C1, which leads to activation of proteins C5a and C3b. C5a acts as a chemotactic factor for neutrophils and attracts them to the site. Once recruited, the neutrophils utilize Fc receptors and the complement receptors to bind to the antibodies and C3b deposited in the tissues. Upon binding, the neutrophils release cytotoxic granules containing reactive oxygen species that damage the body tissues. Oke, type 3, ada pertanyaan? Gambarnya jelas? Oh, silakan Devi. Baik Pak, mohon izin bertanya, C5A-nya setelah bergabung sama neutrofil itu kemana ya Pak? Yang ada, yang hasil terakhir itu C3b. Oke. Kamu fokus gini dulu ya, ini antibody, ini antigen. Apakah antigennya itu dari obat-obatan atau benda lainnya, benda asing lainnya ya? Nah, jadi type 3 itu adalah disebut dengan antibody sistem imun kompleks. Kenapa disebut dengan imun kompleks? Ketika antibody ketemu dengan antigen, ini disebut imun kompleks. Imun kompleks itu ketika antibody berikatan dengan antigen. Setelah dia berikatan, dia akan melekat ke apakah di jaringan contoh aja ya, contoh yang diberikan yang ketiga, apakah di synovium of joint itu ini ya persendiannya, apakah di glomeruli di ginjal atau di alveoli di paru-paru, salah satunya gitu ya, contohnya di alveoli lah di paru-paru. Nah, ketika si imun kompleks ini menyatu ke bagian endotel atau bagian ini ya, endotel dalam alveoli ini, dia akan merilis, kan bagi yang memiliki riwayat hipersensitivitas, dia menganggap ini sebagai benda asing ya, si antibody yang menyatu dengan antigen. Nah, kayak gitu kan, sehingga dia akan merilis yang namanya C1. C1 itu adalah komplemen ya, komplemen itu adalah proses di mana dia akan mengurai si benda asing itu. Jadi C1 ini akan muncul dan merilis atau mengaktifasi yang namanya C5A dan C3b. C5A dan C3b ini adalah jalur klasik dari komplemen. Kan saya sudah sebut, komplemen itu ada 3 jalur gitu dalam membasmi. Apakah jalur klasik, alternatif, maupun lektin. Tapi rata-rata dalam membasmi adalah menggunakan jalur klasik. Jalur klasik itu ketika C1 mengaktifasi C5A dan C3b. Ketika C5A dan C3b ini teraktivasi, ini komplemen ini sangat sensitif ya, bakteri kecil aja itu dia akan keluar gitu supaya membasmi si benda asing ini, kayak gitu ya, apalagi di jumlah gede gitu ya, dia akan keluar. Ketika C5A dan C3b itu ada, otomatis dia akan mengundang yang namanya neutrofil atau sel darah putih. Kan sudah kita tahu sel darah putih adalah bagian dari pertahanan tubuh, sehingga muncul yang namanya neutrofil nih. Neutrofil itu akan mengikat si imun kompleks ini. Ketika dia mengikat, yang terjadi adalah neutrofil ini akan mengeluarkan granula-granula di dalam badannya, atau yang disebut dengan histamin atau leukotrin,
Histamin ini atau leukotriene ini menyebabkan inflamasi di daerah endotel, apakah di join kah, di glomuruli ginjal kah, atau di alveoli di paru-paru. You got it, Levi? Paham? Paham, Kak. Selain Levi, ada pertanyaan lagi? Oke, terakhir Salsabila ya, baru kita ke type 4. Silakan Salsabila. Baik Pak, terima kasih. Saya izin bertanya, berarti granula pada neutrofil ini apa yang menyebabkan reaksi pada akhirnya nanti? Iya. Jadi histamin itu dan leukotriene itu yang dalam ini dia yang menyebabkan inflamasi. Kayak gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Terakhir ya, type 4. Pas bilang terakhir, tarik nafas semua ya. Alhamdulillah airnya rata juga. Type 4, where is the patient? Looking for type 4. Oke, okay. Sembari dengan esentri, dipercaya Ibu Indonesia. Coba Hartik Tenex Taxis membersihkan toilet 10 kali. Oke, type 4. Kali lebih maksimal. Beli sekarang di Shopee. Let's discuss the mechanisms of a type 4 hypersensitivity reaction. In watching the previous videos discussing types 1, 2, and 3 hypersensitivity, you may have noticed that all three of these types involved antibodies. For this reason, they are classified as humoral-mediated responses. In contrast, a type 4 hypersensitivity reaction does not involve antibodies and is therefore not a humoral-mediated response. It is a T-cell-mediated response. This is because a type 4 hypersensitivity reaction involves T helper cells and/or cytotoxic T cells. To visualize the case of the T helper cells, let's assume for a moment you're out camping. It's nighttime and the campfire's out, and you're sleeping in your tent. When you hear a strange rustling noise outside, you're brave, so you grab a flashlight and go out to investigate. It's dark. You follow the noise out away from your tent and land the light on a squirrel. It dashes off as you grumble quietly to yourself. You start making your way back to your tent, but realize you've walked right into a patch of poison ivy. Everyone knows poison ivy causes a rash or reaction in the skin. Please realize this is a type 4 hypersensitivity reaction. Poison ivy contains a compound known as urushiol, which binds with proteins in the skin and alters the proteins. The immune system now recognizes these changed proteins as foreign. These immunogens are recognized and processed by an antigen-presenting cell, or APC, and presented to a naive T helper cell. The APC will present a portion of the protein using an MHC class II receptor, which T helper cells are able to recognize and bind to. After binding of the APC to the T helper cell, the APC will release cytokines that cause the naive T helper cell to differentiate. If the APC releases certain cytokines, including IL-12, then the naive T helper cell will differentiate into a type 1 T helper cell, known as a Th1 cell. The Th1 cell will then release several cytokines, including IFN gamma, which activates macrophages. The activated macrophages will release IL-1 and TNF-alpha, which cause expression of receptors on endothelial cells to recruit more leukocytes to the area. Activated macrophages perform phagocytosis and release reactive oxygen species and toxic lysosomal enzymes that cause the tissue damage that manifests itself after exposure to poison ivy. The APC may also release IL-6 and other cytokines that cause naive T helper cells to differentiate into a subtype of T helper cells known as Th17. A Th17 cell will then release IL-17 that activates neutrophils
that then cause similar inflammatory actions as were caused by the macrophages. Oke, type 4, ada pertanyaan? Rian, silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya mau bertanya berarti untuk yang Rian, kamu pakai Iya, mic Pak. podcast ya atau gimana? Sebentar ya Pak, saya rubah. Kalau begini Pak, Rian pakai mic apa ya? nggak pakai mic Pak saya. Oh, bergema gitu. Silakan. Apakah sudah Pak? Sip, sip. Oke, baik Pak. Saya mau bertanya untuk yang hypersensitivitas tipe 4 ini kan dia alergi atau alergen dari luar Pak. Jadi pertanyaan saya, apakah seperti orang yang tidak bisa terkena sinar matahari termasuk Pak? Oke, pertanyaan Rian saya ulang kembali ya. Type 4 itu alergi asing luar ya. Apakah ini sama dengan dengan alergi matahari gitu ya? Iya Pak. Oke, kita ingat sama-sama ya. Hypersensitivitas itu ada 4. Type 1, 2, 3, dan 4 ya. 1 dan 3 itu sama, dimediasi oleh antibodi kan. Oke, dimediasi oleh antibodi dan reaksinya cepat. Kalau tipe 4 itu reaksi lambat atau delay. Reaksinya itu bisa hari ini dikena, mungkin besoknya baru ada reaksi.